Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membawakan materi tentang membuat AWS Lambda Layer. Kenapa butuh Lambda Layer? Ada di skenario seperti ini. Misalkan kita mendefinisikan fungsi Lambda di AWS. Dia ini sifatnya fungsi yang bisa dipanggil terus-menerus dan serverless. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan provisioning server lagi. Kemudian, di fungsi Lambda yang telah kita definisikan, saya ingin menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di bahasa pemrograman Python ini, ternyata saya butuh menggunakan Pandas dan scikit-learn, misalkan. Nah, kedua package ini itu tidak tersedia secara default di AWS Lambda. Artinya adalah, jika saya memanggil langsung, misalkan import Pandas SPD di fungsi Lambda, akan terjadi error. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita mendefinisikan sebuah layer di kotak yang hijau ini, sehingga fungsi Lambda yang sudah kita definisikan memanggil layer di kotak yang hijau. Di situ sudah kita install Pandas dan scikit-learn. Baru nanti ketika diimport menggunakan bahasa pemrograman Python, misalkan import Pandas SPD, maka tidak akan terjadi error. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Oke, alhamdulillah saya sudah berada di laman dashboard AWS saya. Kita ke Lambda. Oke, baik. Di sini belum ada fungsi sama sekali. Dan saya memilih regional Singapura. Klik create a function, author from scratch, demo, dan menggunakan Python 3.11. Atau mungkin saya akan pakai Python 3.10 dulu. Create function. Oke, kita tes. Eventnya event 1. Save. Tes. Alhamdulillah berhasil. Sekarang kita akan coba import Pandas. Import Pandas. Deploy dulu. Oke, kita tes lagi. Gagal karena modulnya tidak ada. Oke, pastikan bahwa teman-teman sudah menginstal Docker. Saya di sini akan menggunakan Docker Linux untuk membuat layer, karena layer ini harus didefinisikan di Linux dan saya di sini menggunakan Windows. Oke, mari kita lihat. Oke, ini Dockernya sudah terbuka. Image-nya di sini, kemudian kita lihat bahwa Dockernya sudah berjalan. Kita akan membuka Visual Studio Code. Teman-teman bisa menginstall Visual Studio Code terlebih dahulu. Menurut saya mudah di Windows. Nah, kita pilih Docker. Kemudian karena saya sudah download image-nya, itu mungkin bisa kita pilih Python. Kemudian saya menggunakan image Python 3.10.12. Ada di mana itu package-nya, bagi teman-teman yang ingin tahu. Itu ada di sini. Kemudian saya pilih 3.10. Dia langsung mencari dan ini image-nya. Kalau ini diklik, ya, teman-teman bisa mendapatkan image ini menggunakan perintah docker pull yang sesuai. Nah, ini docker pull Python 3.10.12 ini tinggal di
masuk ke CMD, kemudian di pull. Karena saya sudah nge-pull, kita akan lanjut di Visual Studio Code. Oke. Klik kanan, Run Interaktif. Dia akan langsung load. Nah, ini sudah berjalan. Image yang berjalan akan menjadi kontainer. Ini kontainernya. Kemudian klik kanan, Attach Visual Studio Code. Masuk ke sini. Oke, ini sudah masuk. Kita maksimasin dulu. Kemudian terminal, saya ingin tahu kita ada di terminal mana. Oh, kita ada di home. Coba, apakah sudah ada isinya? Belum ada. Python. Ya, Python-nya sudah install. Oke. Jadi, kita akan menggunakan sebuah library untuk membuat lambda layer. Jadi, ini adalah library yang akan kita gunakan. Namanya adalah lambda layer. Dan cara menginstallnya juga cukup mudah, itu pip install lambda layer. Saya copy dan paste di Visual Studio Code. Oke, sudah. Kemudian kita akan kembali lagi ke tutorialnya. Nah, kita akan membuat berkas namanya .lambda-layer.toml. Kita akan membuatnya di sini. New file, paste. Nah, sudah. Kemudian ada berkas yang harus saya akan menyalin ini. Kembali ke sini. Yaitu misalkan nama layernya adalah pandas layer. Karena di sini saya hanya akan menginstal pandas saja. Pandas. Oke. Sudah, kembali ke terminal, kemudian ketik lambda layer package. Ya, proses ini adalah proses instalasi dari package pandas di lingkungan Linux. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya menggunakan Docker, saya nyalakan Dockernya, kemudian saya attach Visual Studio Code di kontainer yang sedang berjalan supaya kita tampilannya enak. Itu. Setelah selesai dibuka, kemudian saya menginstall lambda layer. Nah, dari lambda layer tersebut saya membuat sebuah berkas namanya .lambda-layer.toml. Kemudian di sini ada sintaks yang menspesifikasikan package apa yang hendak diinstal. Nah, saya di sini hanya akan menginstal pandas saja. Kemudian setelah itu ditulis, kembali ke terminal, kemudian ketik lambda-layer package. Ya, ini sudah mau selesai. Oke, sudah selesai dan ada di sini, AOS disk. Nah, ini dia package-nya. Kemudian teman-teman bisa mengunduh ini ke folder di Windows. Bisa ditaruh di mana saja. Kenapa kita butuh S3 bucket? Karena tadi setelah lambda layer package ukurannya lebih dari 10 MB, atau lebih tepatnya sekitar 49 MB. Saya di sini sudah membuat bucket local layers. Nah, ini saya hapus dulu. Sebenarnya ini bekas
latihan yang kemarin. Oke. Sekarang kosong. Mari kita upload hasil dari package layer yang tadi. Upload, add files. Di sini, ini pandas layer. Oke, sudah selesai di-upload. Alhamdulillah. Close. Kita salin dulu S3 URI-nya. Kembali ke Lambda. Di sini ada menu layers. Klik add a layer. Dan create a new layer. Pandas layer. Upload from Amazon S3. Paste S3 URI. x86, runtimes-nya Python 3.10. Runtime ini harus sama, karena kalau tidak akan error. Create. Oke, berhasil dibuat, namanya pandas layers. Kita kembali ke functions, demo, ke layers, add a layer, custom layer, pandas layer, versi, sudah versi 3. Ya, benar ini versi 3 karena 2 versi sebelumnya sudah saya hapus untuk percobaan sebelum membuat video ini. Add. Kemudian kita tes. Nah, ini bisa, jadi pandasnya sudah bisa dipanggil. Misalkan kita buat kode yang simple saja. Deploy. Oke. Tes. Oke, ada error. Tampaknya ini data frame seperti ini. Kita deploy lagi. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Demikian sesi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.